Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sedikit library ya, tentang library. Nah, ya, kita akan sedikit meniru juga library ini fungsinya sama seperti punya jQuery ya. Oke, kita coba jalankan nanti di dalam localhost. Jadi pastikan kalau kalian juga di localhost, pastikan kalian aktif. Oke. Nah, kemudian saya buka Sublime dan buat folder library. Oke. Nah, kita seret. Oke, kita buat file index.php untuk menjalankannya ya. Kemudian sebuah library-nya. Oke, saya bernama thejudge.js. Kalian boleh mengikuti. Oke. Nah, HTML 5 library JavaScript. Oke. Kemudian script kita hubungkan ke namanya thejudge.js. Nah, butuh satu ini yang untuk menjalankannya tadi. Oke, kemudian buat elemen paragraf sebanyak 5 hi. Halo, saya, kamu, cuma kamu. Oke, kemudian berikan sebuah ID untuk si paragraf ini, satu aja, satu paragraf memiliki ID dan dua paragraf memiliki kelas. Oke. Nah, sistem jQuery ini seperti ini ya, biasanya selektor, nah kemudian P, kemudian HTML. Nah, kita bisa buat seperti ini nanti. Nah, ini kalau kita jalankan di library, nah, kemudian kita buka konsol ya. Nah, ini dolar tidak didefinisikan. Oke, kita buat karena ini seperti fungsi ya. Oke, di sini kita jalankan function, nah, kemudian dengan nama dolar. Oke, di dalamnya sebuah parameter elemen. Nah, oke, kita buat sebuah fungsinya. Nah, kita coba console.log. Halo. Nah, halo. Oke. Nah, sekarang yang nggak ada adalah property ya, atau method kalau di dalam PHP. Nah, HTML. Oke, selanjutnya kita buat nih. Yang pertama konstanta konten. Nah, ini bebas ya namanya. Nah, ini konten. Saya buat sebuah fungsi lagi. Nah, jadi fungsi konten ini untuk mengecek apakah elemen ini satu atau lebih gitu ya. Oke. Let apa kita buat start. Oke, dokumen dot query selector alt. Oke, dari mana? Dari sebuah elemen. Kemudian nah, kita cek if apakah si konstanta start ini memiliki panjang lebih dari 1. Nah, kalau 1 berarti datanya banyak ya, array, tipenya array. Oke. Nah, kalau datanya array berarti selektor R kita gunakan. Nah, makanya kita return start. Nah, oke. Nah, kemudian jika tidak, maka kita menggunakan query selector tanpa al ya. Oke, jadi return dokumen dot query selector. Nah, dari mana? Dari sebuah elemen, parameter elemen ini. Nah, ini kalau kita jalankan belum berhasil ya. Oke, kemudian kita buat konstanta lagi. Nah, konstanta ini kita bernama mi, isinya adalah objek
kosong. Nah, kemudian kita isi objeknya dengan properti tadi. Sebelumnya kita kembalikan dulu agar fungsi ini dapat digunakan. Return me, kita ambil dari objek me ini. Oke, ini nantinya semua yang isi dari objek ini yang akan kita tampilkan untuk hasil fungsi ini. Oke, HTML kita buat. Oke, kita beri keterangan di sini mengambil dan menghasilkan elemen HTML. Oke, kita buat objek me dengan properti HTML. Nah, karena tadi function kita buat sama dengan arrow function aja, atau menggunakan function gini boleh, function. Nah, jalankan. Nah, tapi mau lebih hemat ya, jadi gunakan arrow function. Nah, atau langsung ya begini. Oke, konten. Nah, oke, jadi properti HTML yang berupa fungsi ini ya menampilkan isi dari konten ini, halaman ini. Oke. Nah, kita coba apa hasilnya. Nah, oke, bisa ya. Nah, kita lihat dulu nih, console.log. Nah, nih hasilnya adalah 5 buah elemen. Nah, dimulai dari array kan 0 ya, elemen P. Oke, ini konsol. Oke, kemudian kalau kita mau ngambil hanya yang ID, .html. Nah, ini yang punya ID O. Nah, kita temukan hasilnya berapa? Nah, hasilnya 1 ya. Oke, yang berarti sudah terseleksi, dan di sini kita gunakan konsol untuk menampilkannya, elemen mana yang dikerjakan. Oke. Kemudian kalau kita ambil kelas, berarti harusnya array ya, karena kelasnya saya ini punya 2 data. Nah, punya tag 2 tag. Nah, ini P saya, Nah, ini si saya dan si kamu. Oke, berhasil ya. Nah, selanjutnya kita mau lihat, coba ambil nilainya. Kita buat me.val. Oke, value yang kita ambil dari si konten dot value. Kita coba saya dot value val ya. Undefinite ya. Saya dot val. Oke, kita lihat, atau langsung gini aja ya, this dot value. Nah, kalau nggak bisa juga kita gunakan dokumen dot query selector. Nah, dari si elemen, nah, kemudian kita ambil value-nya. Kita jadikan fungsi atau gimana, atau namanya kita buat jadi isi gitu ya. Mungkin ada yang bentrok nih, undefinite juga. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi di sini kalau ada value kita nggak nampil ya, karena contoh input tipe teks nya saya, id-nya saya. Oke, pagar saya. Nah, isinya saya ya. Nah, kalau kita tulis apa tadi ya, baru isinya apa.
karena mengambil nilai ya. Value itu lebih ke teks ya, isi dari inputan gitu ya. Oke, nah kemudian kita ambil coba teks konten. Oke, kemudian kita coba kalau pakai this tadi gimana, undefined. Nah kalau konten, nah hasilnya ada ya. Oke, kemudian kita buat me dot text gitu ya. Nah konten dot text konten. Jadi kita ambil si O tadi ya, itu 0 O dot text. Oke, O bagar O. This ya benar, konten. Ini salahnya ya. Nah, oke, kalau kita ambil si saya berarti kita coba di kelas bisa enggak ya. Nah nggak bisa ya, tapi kalau untuk satuan bisa nih. Contoh ID O, kemudian si siapa ya, kita buat coba ID H ini, pagar H. Nah kita ambil juga, nah hi ya ini. Nah kemudian sedikit tambahan lagi ya untuk nanti kalian bisa kembangkan. Nah untuk yang agak rumit sedikit ini contohnya dot on itu biasa ada ya yang di dalam jQuery. Jadi kita buat fungsi, nah ada function, oke, dimana nanti kita ambil sebuah event dan callback atau kembalian. Nah di sini kita gunakan this, jadi elemen ini ya, add event listener ya, kita ambil eventnya dari si event yang dikirim, kemudian callbacknya kita ambil dari si callback. Nah kita coba jalankan. Nah di sini kita nanti akan menjalankan kalau si H ini diklik maka menampilkan pesan ya gitu. Oke, variable langsung aja ID H ya, dot on. Jadi ketika apa eventnya, ketika diklik. Nah kemudian kita jalankan apa, nah kita jalankan menggunakan arrow function ya. Nah udah alert, udah halo saya ditekan gitu ya. Kita coba, nah ini hai. Nah kalau kita klik coba, nah halo saya ditekan. Oke, sampai sini saja ya sedikit yang bisa saya bagikan untuk kita belajar bersama. Nah untuk lebih detailnya kalian bisa mencari referensi lain, atau kalau kalian bisa lebih paham tentang yang lain, menu-menu lain ya, kalian bisa tambahkan nih contoh untuk animasi dan sebagainya ya. Oke, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.